سلام عليك يا رسول يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المسدد يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أهل الورى منطقا وأشداد يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وجمع من الشمل ما تفرد يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وسل وسهل ما تعود يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مقلد يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن للنبي تعلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب عشاق وسلام على الرسول الشفيع الأبطال والحبيب بالعربي الصلاة على النبي وسلام على الرسول الشفيع الأبطال والهدي بالعربي علينا بلساني Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Yang saya hormati, yang saya muliakan keluarga besar almarhum Bapak Kiai Haji Zainuddin bin Haji Iman, putra beliau Al-Ustaz Haji Ayub beserta ikhwannya, Bapak Lurah dan segenap para asatidz, para guru yang sama-sama kita hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita mengenang akan wafatnya almarhum Bapak Kiai Haji Zainuddin. Setiap kita diundang acara tahlilan atau memperingati hari wafat, bukan sekedar kita mendoakan almarhum, sekaligus mengingatkan diri kita. Sekarang kita mendoakan Kiai Haji Zainuddin, mungkin besok lusa kita didoain, mungkin minggu depan kita didoain. Maka oleh karena itu kita kembali kepada hakikat diri kita. Untuk apa Allah menciptakan kita? Apa tujuannya Allah menciptakan kita? Allah menciptakan kita tidak lain untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kami Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Saudara-saudara hadirin, ayat ini ada kelanjutannya dalam ayat yang lain. Apa kata Allah? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah, tunduklah kepada Allah, beribadahlah kepada Allah sampai kamu mendapati sesuatu yang meyakinkan. Apa itu yang meyakinkan? Al-maut. Bukan berarti bapak, ibu, saudara atau saya tidak percaya mati, tidak. Tiap hari kita merayat, tiap hari kita tahlilan, tapi terus terang hati kita ini belum percaya dengan kematian, karena kita belum merasakan bagaimana sih orang mati itu. Orang kalau sudah meninggal dunia, dia akan berkata, oh begini mati. Istri Nabi Muhammad SAW yang bernama Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala itu pernah duduk sama Nabi sambil bertanya, ya Rasulullah, kalau kamu selalu mengatakan bahwa orang dicabut nyawa itu sakit, apakah engkau juga merasakan sakit? Iya, aku pun akan sakit. Akhirnya dibuktikan oleh Allah Ta'ala ketika Nabi Muhammad dicabut ruhnya sampai di dengkul atau di lutut, Nabi Muhammad berkata kepada malaikat Israel, ya Israel, mohon berhenti sebentar, saya nggak kuat merasakan perihnya dicabut nyawa. Apa kata malaikat Jibril di sebelah kanan Nabi Muhammad? Ya Habibur Rahman, wahai kekasih Allah yang maha penyayang, ini yang paling pelan, ini yang paling halus, yang tidak pernah Allah berikan kepada nabi manapun, rasul manapun kecuali kepadamu. Kaget tadi. Kalau yang paling pelan sakitnya kayak begini, yang paling halus perihnya kayak begini. Di situ Nabi Muhammad nggak memikir sakitnya dicabut nyawa, tapi Nabi Muhammad memikirkan ibu dan bapak sebagai umatnya. Sambil berkata, wa kaifa bi ummati, bagaimana kalau dengan umatku? Pasti umatku akan merasakan kesakitan yang begitu dahsyat, karena umatku takut kalau dia meninggal dunia belum sholat, meninggal dunia belum tobat, meninggal dunia dalam keadaan durhaka kepada orang tuanya. Pasti umatku akan merasakan sakit. Di situ Nabi Muhammad tidak lagi berbicara masalah sakitnya dicabut nyawa. Di situ Nabi Muhammad berdoa, ya Allah, biar sakit lebih dari ini saya terima, ya Allah. Yang penting satu, ya Allah, satukan rasa sakitnya umatku ketika dicabut nyawa, biar aku yang menanggungnya, ya Allah.
saking cintanya Nabi Muhammad kepada kita. Saudara-saudara hadirin yang saya hormati, ketika manusia dicabut rohnya, manusia itu akan merasakan perih. Sampai diumpamakan oleh Nabi kepada istri beliau, ya Aisyah, pernahkah kamu melihat orang memotong seekor kambing? Pernah ya Rasulullah. Kamu pernah lihat kambing dikulitin? Pernah ya Rasulullah. Orang dicabut nyawa lebih sakit daripada kambing dikulitin. Di saat dagingnya masih basah, kemudian disiram ketika memandikan, perihnya luar biasa ya Aisyah. Maka oleh karena itulah Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad memberi peringatan kepada kita. Kalau ada di antara kita yang usianya udah 40 tahun belum mau ibadah, belum mau sholat, belum mau beramal soleh, berarti orang itu kena 4 penyakit. Na'udzubillah. Yang pertama al-jahlu, karena bodoh. Orang kalau bodoh Pak, dia nggak tahu manfaatnya sholat, dia nggak tahu manfaatnya zikir, dia tidak tahu manfaatnya tahajud, dia nggak tahu manfaatnya ibadah. Ternyata ibadah itu yang akan menemani kita di dalam kubur. Bahkan orang kalau sudah meninggal dunia, nanti kita semua akan merasakan. Begitu mayitnya di dalam kubur, begitu ditaruh papan atau bambu, tanah pertama ditaburkan, Allah sudah memperlihatkan 2 pahala. 1, pahala baca Quran. Dari kecil kita baca Fatihah sampai tua beberapa kali Fatihah. Belum lagi yang baca surat Al-Ikhlas, belum lagi yang baca Yasin, belum lagi yang khataman Quran, belum lagi yang baca surat-surat pendek. Itu ayat yang pernah kita baca. Nanti kalau kita meninggal dunia akan berwujud manusia. Kalau yang meninggal laki-laki akan berwujud menjadi orang yang paling ganteng, yang paling gagah. Kalau yang meninggal dunia perempuan akan berwujud menjadi wanita paling cantik. Lalu berkata, hei mayit, jangan takut, aku ini adalah sahabatmu. Siapa kau? Aku adalah Al-Quran yang kau baca di masa hidup. Pahala yang kedua, pahala sedekah. Kapan kita sedekah? Waktu pertama kita bersedekah. Waktu kita masih kecil, masih usia 7-8 tahun, beres disunat, biasanya suka diajak jumatan orang tua. Biasanya anak kecil itu senang lihat apa itu? Keropak, ya, masukin duit. Zaman saya dulu 10 perak. Itu 10 perak di dalam kubur akan diperlihatkan pahalanya yang sangat luar biasa. Sampai main berkata, ya Allah, 10 perak, tapi pahalanya kayak begini istimewanya. Keluarkan aku dari kubur, aku akan habiskan hartaku ya Allah. Saking besarnya fadilah daripada sedekah. Maka oleh karena itulah kita nggak boleh bodoh. Kita disuruh ngaji, disuruh thalabul ilm, biar kita tahu apa sih yang nanti bakal kita bawa di dalam kubur. Yang kedua, penyakit yang menyebabkan orang tidak mau ibadah. Dhaful yakin, lemahnya keyakinan kita kepada Allah. Bapak, ibu, dan saudara jangan merasa imannya masih utuh. Jangan pernah merasa imannya masih ada. Nabi sudah mengatakan 14 abad yang lalu, nanti di akhir zaman banyak umatku yang imannya sudah berganti dengan kemunafikan, berganti dengan kekufuran. Sehingga Nabi menyatakan yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, wa yabi'u dinahu bi'arabi minad dunya. Nanti di akhir zaman, pagi-pagi orang punya iman Pak, sore imannya nggak ada. Sore punya iman, pagi sudah nggak ada. Berakhir agamanya digadehkan. Biarin Islam hancur nggak apa-apa, yang penting partai saya menang. Banyak yang beli. Biarin Islam hancur nggak apa-apa, yang penting pilihan saya jadi presiden. Biarin punya presiden nggak sholat nggak apa-apa, yang penting itu yang saya pilih. Nah ini sekarang. Maka oleh karena itu jangan kaget kalau umat Islam di Indonesia cuma menang jumlahnya, tapi hakikatnya tidak punya kekuatan apa-apa. Apa sebabnya? Karena kita sendiri umat Islam yang sudah menggadaikan agamanya demi keperluannya, demi pangkatnya. Giliran kampanye, oh Allahu Akbar, hidup Islam,
begitu sudah jadi kagak mikirin Islam diganggu, Islam dikatain diam, Nabi Muhammad dihina diam, Quran dihina diam. Gak ada anggota DPR yang marah, gak ada ketua-ketua partai yang menginstruksikan anak buahnya, ayo kita tangkap siapa yang hina Quran, siapa yang hina Islam. Gak ada. Kenapa? Mereka butuh Islam karena hanya untuk duit. Betul? Makanya Islam itu datang ke rumah kita cuma 3 kali, Pak. Waktu nyunatin, panggil ustaz, panggil kiai, baca maulid, baca tahlil. Beres tahlilan, keluar, Islam sudah nggak datang lagi. Nanti waktu pernikahan juga begitu, panggil ustaz, panggil kiai, dinikahkan cara Islam. Nanti waktu meninggal, begitu juga, minta disembayangin, minta dimandi, minta ditahlilin. Begitu selesai, Islam sudah tidak ada dalam rumah tangga kita. Berapa banyak anak orang Islam sampai sekarang nggak bisa baca Quran? Berapa banyak sekarang ini orang tuanya sendiri nggak tahu bagaimana cara ngajarin anaknya agama. Zaman saya, zaman bapak yang usianya 50-60, beda dengan zaman sekarang. Dulu sebelum kita kenal guru ngaji, bapak kita yang ngajarin Quran, ibu kita yang ngajarin alif-alif, Pak. Tiap maghrib ditempelin, rasain nggak? Dijewer, dicubit, cuma gara-gara alif baca. Beres, lulus, hatam terus apa? Baru kita dibawa ke guru ngaji, dititip ke guru ngaji, diterima sama guru ngaji, pulang si bapak, pulang si ibu. Mulai besok kalau ada kembalian belanja, ditaruh di bawah baju. Ada kembalian rokok, ditaruh di bawah baju. Nanti udah sebulan disatukan, ditaruh di amplop. Nah, titip buat guru ngaji, buat bayar listrik, buat nambahin bayar listrik, buat keperluan madrasah dulu. Makanya orang dulu biar anaknya nggak pintar, nggak ada yang kurang ajar, betul nggak? Mana sekarang ada yang peduli sama guru ngaji? Dibayar kagak guru ngaji, diperhatiin kagak, baru disentil aja udah manggil polisi. Guru ngaji mau ditangkap. Pantes zaman sekarang banyak anak yang gak bakal bisa ngebahagiain orang tua, disekolahin mahal-mahal, baru kelas 2 SMA mati dicelurit yang gak ada tawuran. Baru disekolahin di SMA, pulang bukan bawa ijazah, bawa orok. Betul? Disekolahin belum nyenengin orang tua, udah kasus narkoba. Kenapa? Karena orang tua sekarang sudah tidak bisa mendidik anak, tidak percaya lagi kepada guru ngaji bagaimana cara mendidik anak sehingga dicabut keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu saudara-saudara hati, kita harus meninggalkan anak yang soleh. Terus terang, jangan bangga dengan amal sendiri. Biarin David, anak saya nggak bisa ngaji. Yang penting saya kan punya amal. Gini-gini juga udah 3 kali haji. Gini-gini juga tiap tahun keluarin duit 1 juta, 2 juta buat sedekah, buat zakat. Maaf, kalau cuma itu saja, berapa banyak orang yang ahli surga nggak bisa masuk surga hanya dituntut oleh anaknya karena bapaknya dan ibunya tidak pernah membangunkan di waktu subuh. Bapak ibunya udah masuk surga, kakinya udah ngintip, kupingnya surga. Anaknya teriak, ya Allah, ini bapakku yang tidak pernah membangunkan aku di waktu subuh, sehingga aku jarang sholat subuh, sehingga aku jarang melakukan ibadah subuh, masuk ke dalam neraka yang habis. Tapi sebaliknya, kalau orang tua amalnya dikit, orang tua amalnya nggak banyak, dosanya banyak, tapi meninggalkan anak yang soleh bisa memberi syafaat kepada orang tuanya. Begitu anaknya keluar dari kubur, pertama yang dilihat bapaknya nangis, ibunya menangis karena nggak kuat panasnya matahari sudah nempel di kepala, sehingga sang anak berkata, ya Allah, tolong ya Allah, kalau ada amalku yang kau terima ya Allah, berikan kepada ibu bapakku ya Allah. Saya nggak kuat lihat ibu bapakku kepanasan ya Allah. Langsung dijawab oleh Allah. Allah menjawab kepada anak kita, wahai hambaku, asal engkau ikhlas di dalam beramal, ibu bapakmu akan masuk ke dalam surga bersama kamu. Kamu bisa jadi anak soleh karena orang tuamu. Kamu bisa ngerti agama karena usaha orang tuamu. Kamu dibawa ke pesantren, dibawa ke madrasah, dipikirkan kekuranganmu, dipikirkan kebutuhanmu oleh orang tuamu, sampai kamu menjadi orang yang alim, yang berilmu, paham agama. Sekarang orang tuamu, aku akan masuk ke dalam surga bersama kamu.
Jangan sombong, biarin aja, anak saya gak soleh, gak apa-apa. Masih banyak kok tetangga yang tahlilin saya. Zaman sekarang tahlil mah tahlil, kalau gak ada fulusnya gak ada yang tahlilin. Betul gak? Coba tahlilin orang kaya, tahlilin orang miskin, banyak kan mana? Kalau orang kaya yang meninggal kagak diundang, gua datang pakai sorban. Coba orang susah 3 kali kulhu buyar. Makanya jangan jadi jaminan, tapi meninggalkan anak yang soleh, anak ibu, ya, termasuk bapak-bapak ini, pasti orang tuanya udah meninggal dunia. Ibu bapaknya udah meninggal dunia. Dalam kubur seneng nih, berapa kali kan bapak baca sholawat? Ya Rabbi sholli ala Muhammad, Ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Dalam maulid itu mungkin ada 20 sholawat. Satu sholawat bisa menghentikan 500 mayat di dalam kubur yang diazab oleh Allah sampai hari kiamat. Kata siapa? Kata Imam Hasanul Basri. Imam Hasanul Basri punya murid. Muridnya itu diutus untuk mencari kuburan yang jumlahnya jangan kurang 500 mayit. Begitu kamu ketemu, ucapkan salam kepada ahli kubur, kemudian kamu baca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad sekali. Selesai pulang. Begitu pulang pengen tahu, nanya sama guru, saya sudah ketemu kuburan yang lebih dari 500. Saya ucapkan salam dan saya baca sholawat sekali. Sekarang saya mau tanya, apa manfaatnya? Kamu tahu, ketika kamu baca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, ibumu, bapakmu, keluargamu, saudaramu yang ada di kubur itu semua yang sedang diazab oleh Allah dihentikan sampai hari kiamat. Malam ini bapak duduk di sini, ibu duduk di sini, orang tua kita dikubur lebaran. Mak bapak kita lebaran. Kenapa? Berkah amaliyah daripada anak yang soleh. Bagaimana kalau kita nggak punya anak yang soleh? Bagaimana anak kita mau kirim Fatihah? Bagaimana anak kita mau kirim pahala? Anaknya soleh, berangkat sholat Jumat, berapa langkah dari rumah ke masjid, orang tuanya dapat. Baru ambil air wudhu, pahalanya dapat. Baru takbiratul ihram, pahalanya dapat. Kenapa? Setiap anak beramal soleh ke orang tua yang dapat pahala. Karena anak bisa beri sebab didikan orang tua. Makanya almarhum Bapak Kiai Zainuddin merupakan salah satu guru, merupakan salah satu orang tua yang meninggalkan anak yang soleh. Kalau anaknya nggak soleh, nggak ada orang. Betul kan? Zaman sekarang ninggalin anak durhaka, begitu mati dicari warisan bapaknya, warisan emaknya, nggak mikirin orang tuanya disiksa dalam kubur. Naudzubillah. Mudah-mudahan dengan barokah daripada khol ini ada kesadaran untuk kita semuanya supaya kita bisa memberikan bekal kepada orang tua kita berupa amal yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sama-sama kita laksanakan. Mudah-mudahan dari awal apa yang disampaikan oleh guru-guru kita semuanya menjadikan kita mendapatkan ilmu yang manfaat. Mudah-mudahan langkah kedua belah kaki kita, hadirnya kita pada acara malam hari ini, khususnya dalam rangka haul guru kita Al-Maghfurlah Bapak Kiai Haji Zainuddin bin Haji Iman. Kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa diampuni segala dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan nikmat kubur oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang tua kita juga yang sudah tiada, mudah-mudahan senantiasa dengan berkahnya, wasilahnya, perkumpulan kita pada malam hari ini, taklim kita pada malam hari ini, dan senantiasa kedua orang tua kita juga diampuni segala dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah para hadirin sekalian, sebelum ditutup dengan doa, Mustaqir selaku pembawa acara mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam susunan prakata, sikap banyak yang salah, mohon diperlukan pintu maaf yang seluas-luasnya. Marilah sama-sama kita akhiri acara pada malam hari ini dengan pembacaan doa. Insyaallah akan dipimpin oleh guru kita Bapak Dr. Andes Kiai Haji M.Y. Sa'duddin. Kepadanya kami persilakan. Sallallahu ala Nabi Muhammad.
طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran lillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man. Sebelumnya saya mohon maaf, nggak langsung doa, sebab masih sore yang pertama. Yang kedua juga ikut tasbihna, tasyakur pada Allah. Yang pertama ungkapan terima kasih, bersyukur. Alhamdulillah kita acara pengajian ini atau haul ini dihadiri oleh Yang Mulia Al Habib Pak Ami dari Jambi. Di samping para asatid dan asatidah lainnya. Permohonan maaf, saya tidak sebutkan satu persatu, tapi tidak menguasai rasa hormat dan takjub saya. Yang semuanya mudah-mudahan para tamu ini dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk Bapak sekalian. Saya bersyukur Pak dengan adanya pengajian dulu yang sekaligus juga terkait dengan haul Kiai Haji Zainuddin bin Haji Iman. Ini keluarga saya, saudara saya. Saya di Bojong Genggol Pak, masih enak waktu itu ada dia masih hidup, jadi ada teman. Jadi ya, sekarang saya kok udah bingung banyak. Bingungnya apa? Udah pernah duluin. Ini ustadz-ustadznya mudah-mudahan pernah duluin. Terus akhir kemarin keluarga saya, saudara saya, Kiai Haji Muhammad Mujahid, usia 56 tahun. Tuh. Ya. Dan ternyata sekarang dari daerah Babakan, Kalimun ini, Kencana, Bojong Jengkol, ini agak langka sama kiai Pak. Saya bingung kondisi zaman lagi kondisi seperti ini, kiainya pada diambilin. Nah, ini jangan tanda-tanda ini. Saya khawatir. Yang kedua, saya khawatir kena sindiran dari hadis Rasulullah. Nanti umatku jauh dan lari daripada ulama dan fuqaha. Gitu. Saya khawatir begitu. Dan ternyata sekarang hampir terjadi. Bahkan bukan hampir terjadi kan sudah. Kalau kita lari jauh dari ulama dan fuqaha, tidak yang akan diturunkan baharatnya. Itu yang kita khawatirkan. Satu, berkah hidup dicabut. Makanya negara kita kaya tapi rakyatnya miskin Pak. Sumber daya alamnya melimpah tapi rakyatnya miskin kita ini. Karena tadi baharannya pertama. Yang kedua, gitu ya, akan diturunkan nanti pemimpin, tapi pemimpin yang jolim. Maaf Pak, sampai galak, kedengeran. Dan pemimpinnya jolim. Kalau pemimpin jolim, nggak senang sama umat Islam. Yang namanya kiai nggak boleh salah. Contohnya sekarang, kiai sakit, masuk 2 hari ke rumah sakit mati. Dari zaman COVID Pak. Kayak kiai dan Ismin ini. Saya khawatir yang muda udah meninggal, yang tua dimatiin. Nah, yuk kita mengikut siapa sekarang? Belum lebih khawatir lagi kalau sekarang pemimpin. Pak, terus terang aja dah. Ya, saya juga agak bingung. Sekarang pemimpin kita, ya, keterkaitan dengan masalah pendekatan kepada umat Islam dan apa namanya, ya kecintaannya benar-benar perlu dipertanyakan. Saya itu bingung. Sekarang ya boleh jadi kalau negara kita kaya tapi kita miskin. Itu antara yang terakhir kita khawatirkan apa? Suatu ketika kalau masih kondisinya seperti ini, kita dengan ulama dengan fuqaha jauh, maka yang dikhawatirkan tahu-tahu meninggal kita tanpa membawa iman. Ya, saya cuma berpikir ini aja Pak. Saya khawatir ke depan. Bapak jangan terlalu tenang di kampung, jangan terlalu tenang di daerah. Negara urusan yang di atas enak aja. Kita bagian dari anak bangsa itu harus tahu.
Itu sebab yang manusia berserikat kepada air, kepada tanah, hutan, juga kepada api, barang tabah. Tapi kenyataannya luar biasa terkait masalah, terkait alam yang ada di Indonesia. Dari seluruh dunia Pak, paling kaya Indonesia sumber daya alamnya, tapi tetap rakyatnya langsat miskin. Mohon maaf ya, mudah-mudahan kita berdoa pada Allah dan pemimpin yang sekarang ini pemimpin yang amanah, pemimpin yang jujur, pemimpin yang memperhatikan rakyat, dan pemimpin yang akan mensejahterakan rakyat. Amin ya rabbal alamin. Astagfirullahaladzim wa la ilaha illallah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad bin Abdullah. Sallallahu alaihi wasallam Rasulullah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa ibad najidah. Ya rabbana alhamdulillah wa syukur kami anda kita dengan sultanik. Sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli salatan kamilah salli salaman taman ala sayyidina Muhammad bil ihsan bil bab wa tanfa'u bil ghurab wa taqul bil hawaij wa tunal wa yusman hawadin wa asfal iman wa karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli raqatin wa nafasin wa alhamdulillah. Allahumma fakhana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal rizqi wa abwabal sihhati wa abwabal salamah wal afiyati wa badana. Allahumma afina min kulli bala'in min al-alamillah. Allahumma innahu min su'il balad dan bisawab su'il qada salat bilal Rabbi a'udzu maslam ya rabbana wa taqabbal du'a rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannatal abrar ya aziz ya jabbar ya rabbal alamin sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin ada nomor yang majmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada para jemaah sekalian yang telah hadir pada acara malam hari ini. Mengucapkan selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan. Pada ini kami ucapkan, saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.